Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kita hari ini. Seperti yang kalian lihat, kondisi sawah di sini sedang kering karena musim kemarau yang lumayan cukup panjang ya. Nah, bagi para petani di desa kami ini merupakan sebuah tantangan yang sangat tidak mudah, terutama karena sawah-sawah di sini kebanyakan hanya mengandalkan air hujan. Tapi bukan berarti kita menyerah begitu saja. Ada beberapa cara agar tetap bisa bertani di tengah kemarau ini. Di video kali ini, kita akan membahas strategi dan solusi agar tetap bisa bertani di musim kemarau. Pertama, kita perlu memahami kondisi tanah dan tanaman. Di musim kemarau, tanah bisa cepat kering dan tanaman kekurangan air. Nah, oleh karena itu, penting untuk memilih tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Seperti ubi jalar ini. Ubi jalar ini termasuk tanaman yang masih bisa tumbuh meski minim air. Selain ubi jalar, kita juga bisa menanam ubi kayu atau singkong. Nah, singkong ini juga termasuk tanaman yang relatif tahan terhadap kekeringan. Nah, jadi tanaman singkong ini dia itu mempunyai akar yang panjang sehingga dia mampu mencari air dari dalam tanah. Nah, selain itu dia juga bisa tumbuh di lahan yang kurang subur dan dalam kondisi air yang minim. Ini tanaman utamanya yaitu singkong, tapi ditumpang sari dengan ubi jalar dan jagung yang sebelumnya sudah dipanen ya. Kemudian tips yang kedua adalah penggunaan mulsa. Nah, mulsa ini adalah bahan penutup tanah seperti jerami atau dedaunan kering. Nah, ini yang bisa membantu mengurangi penguapan air dari tanah. Nah, di sini kita menggunakan jerami kering ya sebagai mulsanya, agar bisa membantu mengurangi penguapan air. Selain itu adalah penggunaan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini membantu meningkatkan daya serap air di tanah dan membuat tanah lebih subur. Nah, bahkan saat kemarau dengan nutrisi yang cukup, tanaman tetap bisa tumbuh optimal meskipun air terbatas. Nah, di sini juga kita menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk organiknya, sehingga tanaman bisa menjadi lebih subur. Tapi menanam ubi jalar ini tidak membutuhkan banyak pupuk, apalagi saat menanam di bekas sawah. Selanjutnya, jangan lupakan perlindungan dari hama dan penyakit. Nah, di musim kemarau, tanaman bisa menjadi lebih rentan terhadap serangan hama. Nah, pastikan kita rutin memeriksa tanaman dan melakukan pengendalian hama yang tepat. Ini bisa membantu tanaman bertahan dan menghasilkan panen meski dalam kondisi sulit. Ubi jalar ini bisa dipanen sekitar 3-4 bulan setelah tanam, tergantung varietasnya juga ya. Kemudian pastikan kita rutin memeriksa tanaman dan melakukan pengendalian hama yang tepat. Ini bisa membantu tanaman bertahan dan menghasilkan panen meski dalam kondisi yang kurang baik. Penyakit atau kerusakan pada ubi jalar ini biasanya dikenal sebagai lanas. Nah, ini penyebab utamanya itu adalah karena serangga sweet potato weevil. Jadi larvanya itu akan menyebabkan umbi menjadi berongga, spongy, dan biasanya akan berwarna gelap. Nah, si serangga ini juga menghasilkan senyawa kimia ya, jadi menyebabkan umbinya itu akan pahit. Nah, pengendalian hama ini bisa menggunakan perangkap feromon atau antraktan. Jadi cara kerja dari antraktan atau feromon ini, si hama lanas jantan akan tertarik mendatangi perangkapnya, sehingga perkawinan tidak akan terjadi dan tidak akan dihasilkan telur lanas yang baru.
Nah, itulah tips-tips yang bisa kita sampaikan. Kalau teman-teman punya cara lain untuk mengatasi kemarau di sawah tak ada hujan atau pengalaman yang ingin dibagikan, jangan ragu tulis di kolom komentar. Kita bisa saling belajar dan berbagi solusi. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus berbagi tips dan cerita pertanian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tetap semangat bertani dan jangan pernah menyerah.